Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari kelas MJ101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang KUR atau Kredit Usaha Rakyat untuk memenuhi UTS Ekonomi Mikro. KUR atau Kredit Usaha Rakyat, program kredit usaha rakyat yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu kebijakan ekonomi mikro paling signifikan di era reformasi hingga saat ini. Program ini terus dilanjutkan dan dikembangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. KUR bertujuan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan suku bunga yang rendah yang sebagian disubsidi oleh pemerintah. Latar belakang kebijakan KUR. Sebelum adanya KUR, pelaku UMKM seringkali menghadapi kendala besar dalam mengakses pembiayaan dari bank. Masalah seperti kurangnya jaminan atau agunan, suku bunga tinggi, dan prosedur administrasi yang rumit menghambat pertumbuhan UMKM. KUR hadir untuk menjawab tantangan ini melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit oleh pemerintah. Fokus utama program KUR yaitu memberikan kredit berbunga rendah, awalnya di kisaran 12%, saat ini hanya 6%. Yang kedua, tidak mewajibkan agunan untuk jenis kredit mikro tertentu. Yang ketiga, diberikan kepada pelaku usaha produktif di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, manufaktur, dan jasa. Perjalanan program KUR. Pada pemerintahan SBY tahun 2007 sampai dengan 2014 fokus pada memperkenalkan KUR dan meningkatkan plafon pembiayaan. Pada pemerintahan Jokowi tahun 2014 sampai dengan 2024 menurunkan suku bunga secara bertahap, meningkatkan plafon kredit, memperluas cakupan sektor usaha, serta mengintegrasikan program dengan digitalisasi UMKM. Dampak terhadap ekonomi mikro. Dampak positifnya yaitu satu, ada peningkatan akses permodalan. Hingga tahun 2023, KUR telah menyalurkan lebih dari 1.300 triliun kepada jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Ini memberikan peluang bagi usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang. Penguatan daya saing UMKM. Dengan pembiayaan yang lebih terjangkau, UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran, baik di pasar domestik maupun internasional. Penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM yang berkembang menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor informal. Hal ini berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan dan perkotaan. Mendorong inklusi keuangan. Program KUR mempermudah pelaku usaha mikro untuk mengakses layanan keuangan formal, sehingga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi lokal. UMKM yang mendapatkan dukungan KUR turut memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan penggerak aktivitas ekonomi di daerah-daerah terpencil. Dampak negatif dari KUR yaitu yang pertama, risiko kredit macet. Meski subsidi bunga membuat KUR lebih terjangkau, beberapa pelaku usaha memiliki kesadaran rendah dalam mengelola keuangan. Ini memicu peningkatan risiko kredit macet, yaitu non-performing loan atau NPL. Selanjutnya ada ketimpangan akses, yaitu meski cakupan KUR semakin luas, UMKM di wilayah terpencil atau tanpa jaringan perbankan tetap kesulitan mengakses program ini karena minimnya infrastruktur keuangan. Ada ketergantungan pada subsidi. Program ini sangat bergantung pada subsidi bunga dari pemerintah. Jika subsidi dihentikan, keberlanjutan program bisa terancam, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada kredit murah. Terus ada persaingan tidak seimbang.
Sebagian penerima KUR adalah usaha yang relatif lebih besar dibanding usaha mikro, sehingga menciptakan ketimpangan daya saing di antara pelaku UMKM itu sendiri. Review kebijakan ekonomi mikro tentang KUR. Program KUR telah menjadi salah satu pendorong utama penguatan sektor UMKM di Indonesia. Dengan penyaluran yang terus meningkat setiap tahun, kebijakan ini berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan inklusivitas ekonomi. Yang kedua, masalah ketepatan sasaran dan risiko moral hazard masih menjadi tantangan besar. Semua itu, pelaku usaha mikro di pedesaan seringkali sulit mengakses KUR karena kurangnya akses informasi dan infrastruktur. Saran untuk KUR yaitu yang pertama ada meningkatkan akses digital untuk UMKM seperti melalui aplikasi keuangan dan e-commerce sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses program KUR. Yang kedua yaitu meningkatkan monitoring untuk memastikan kredit tepat sasaran dan mengurangi risiko kredit macet. Yang ketiga ada memberikan pelatihan, pengelolaan keuangan, dan kewirausahaan kepada penerima KUR untuk meminimalkan risiko kegagalan usaha. Yang keempat ada menghubungkan KUR dengan program lain seperti pengembangan pasar digital, bantuan teknologi, dan pendampingan usaha. Simpulannya yaitu program KUR adalah salah satu kebijakan ekonomi mikro yang paling sukses di Indonesia. Dampaknya terhadap ekonomi mikro sangat signifikan, terutama dalam mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusivitas ekonomi. Dengan perbaikan berkelanjutan, KUR dapat menjadi fondasi penting untuk mengembangkan perekonomian mikro yang kuat dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi tentang kredit usaha rakyat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.